Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat selalu dari Atma Jaya Motor. Ini hujan-hujan tak sempatkan review. Kenapa? Ini kan saya mumpung nganggur, bukan nganggur sih, mumpung nggak ada tamu gitu loh. Mumpung nggak ada tamu kok pas hujan dan bentar lagi kan saya mau ke Makkah. Jadi tak sempatkan karena banyak banget teman-teman yang tanya. Jadi ini adalah Suzuki Vitara tahun 92, pajak hidup. Ini dalam kondisi keadaan yang sangat prima. Jadi teman-teman kalau tarif Vitara yang seperti ini kayaknya itu sulit, karena mobil ini bisa dikatakan di atas rata-rata. Tidak original total, tapi ini sudah kategori di atas rata-rata. Nah, nanti kita lihat bagian detailnya. Sambil hujan-hujan, saya juga pertama kali nyoba review sambil hujan-hujanan begini. Nah, kecuali pas off-road ya, nggak masalah. Ini saya hari biasa hujan-hujanan begini. Kita coba. Nah, untuk harga dengan kondisi yang sudah begini, nah, itu kita jual 75 juta. Bagaimana keadaannya? Kita ikuti terus videonya, jangan di skip. Ya, kita nikmati reviewnya. Memang ini cuacanya hujan. Ini lagi hujan, tidak masalah. Demi teman-teman. Nah, ini lagi hujan. Oke, untuk teman-teman kalau lihat Vitara yang begini, nah ini kalau teman-teman suka sih pasti suka. Mobil ini utuh, kencang dan mulus asli ya. Kencang, pintu-pintu juga ini loh tanpa dempul ya. Ntar tak lapi. Memang hujan, tidak apa-apa ya, tanpa dempul. Jadi teman-teman kalau lihat Vitara yang begini tuh, kalau yang tahu Jeep pasti suka. Dan orang beli Jeep itu biasanya ndelosor atau ngolong. Itu ya, kolongnya masih sangat bagus. Nah, iya toh? Dengan harga 75 juta worth it banget untuk dibeli. Nah, karena kalau teman-teman bangun sendiri modif begini juga ndak cukup uang segitu. Ini velgnya ala Mickey Thompson ya, 5 biji sama. Bannya untuk yang serep itu baru, untuk yang 4 di masih kayak baru, bukan baru, masih kayak baru ya. Saya ulangi lagi, bukan baru, masih kayak baru. Untuk yang keempat roda ini masih 75%-an. Nah, ban komodo MT ini dipakai masih cukup nyaman. Kalau ban ekstrim sudah agak nggak nyaman. Kalau ban komodo MT ini masih nyaman dan bisa dipakai di aspal dan di segala medan. Aspal, pasir, lumpur-lumpur dikit dan oke lah. Sekarang kita ngolong lagi. Nah, ini kalau teman-teman tahu mobil ya, ini sangat bagus sekali. Untuk Freelock masih terpasang, itu Freelock bawaan Aisin Japan gitu. Oke ya, jadi yang ini untuk yang teman-teman yang cari barang bagus. Untuk grill ini katut dicat. Ini seharusnya kalau saya kurang suka. Ini kalau saya tak abu-abu gitu ya. Untuk pajak dia hidup bulan 5, platnya 2027 masih panjang, pajaknya 1 jutaan. Oke, kita lihat kolong yang sini. Wow, bagus banget. Bodi yang bagian kiri. Lihat dari sini.
Wah, apik ya. Nah, ini teman-teman kalau suka mobil bagus. Dalam ini tahun 92. Nah, tahun 92 itu dia bel up ya. Jadi kalau bel up dia masih pakai kaca ongkel. Tapi masih saya suka asik kaca ongkel. Kenapa? Karena anti trouble. Kalau toh yang asli itu, kalau yang power window itu ada pun ya lemot mesti. Untuk plafon biasa nggak bagus-bagus amat, tapi ini kategori bagus. Kategori bagus. Oke ya, untuk AC ini bisa berfungsi dengan baik dan masih dingin. Nah, nanti kita mau servis mode AC-nya. Jadi anginnya larinya ke bawah, enggak ke sini. Kalau buka kap mesin untuk Vitara, Escudo, Jimmy di sini ya. Nah, ini bukaan kap mesinnya masih bagus, enggak protol. Ini untuk stick 4x4-nya nanti kita jelaskan sambil jalan. Sebetulnya saya sudah buat video jalan sih tadi sebelum kesini, kan tadi dari rumah saya. Tak tunggu hujan nggak reda-reda akhirnya ya. Jadi nggak apa-apa lah, pas nggak ada tamu. Nanti ada tamu nggak jadi lagi. Jok ya, sopir itu masih sebagus itu. Kalau kalian lihat jok sopir masih sebagus itu, berarti yang lainnya juga sangat bagus. Ini plus juga. Nah, kita cari yang begini itu sulit. Bawah-bawahnya. Nah, ini yang tahu barang ya, yang tahu kondisi. Nah, belakang, wow dah. Belakang. Ini sensor lampunya juga masih bisa. Ini kalau tekan ya lampunya mati. Nah, ini wow. Konsolnya masih sangat bagus. Nah, ada mulai bintik bibit kropos di sini sedikit. Wiper belakang. Nah, knalpot ini mesin sangat baik, tetap ada ngelangesnya karena Vitara itu Escudo Sidekick tidak bisa mesinnya disuruh bersih tanpa ada ngelanges, tetap ada ngelanges, tapi masih sangat worth it banget. Ini dan mobil ini juga kayak invest loh teman-teman, harganya dari tahun ke tahun ini sama aja, malah nggak turun-turun, kadang cenderung naik loh. Belakang pilar, nah ini pelapisnya hilang. Nah, ini mungkin tinggal dibuatkan kayak kain Oscar, paling buatkan di tukang jok itu paling berapa, 200.000 paling ya gitu ya. Ini lantainya diinceng dari bawah ya, dikolong ya, dikolong. Nah, kolongnya bagus banget. Tangki kelihatan enggak ada penyok. Mobil enggak pernah dipakai off-road, jadi enggak ada penyok. Untuk gardan juga enggak ada penyok-penyok. Link stabil, joen. Bagus banget untuk apa-apanya. Ini shockbreaker juga enggak ada kotor, enggak ada ngembes. Pir-pir. Kalau shockbreaker ngembes itu enggak mahal kok, murah. Ini kolong-kolongnya ya. Kita ganti dari kanan dulu sekarang. Joknya belakang bagian kanan ya, bagian depan. Habis ini ngolong lagi ya. Door trim bagus, orisinil, ini memang dari Jepang begitu. Setir biasa aja, kilometer 44.000, tapi ini bohongan karena kalau kilometernya digitnya hanya 5, jadi kalau dia 199.000 dia akan kembali ke 0 lagi gitu ya. Tapi itu gak penting, yang penting kita delok mobil api yang ini. Pedal-pedal gas ini nggak ada bibit kropos ya di pintu-pintu yang sebelah kanan sini. Oh, ini di belakang ada, ini sedikit orisinil. Ini teman-teman yang cari barang Orian dan sangat bagus. Sekarang kita lihat sasis lantai bawah, bersih toh. Itu join belakang, kemudian ke depan lantai bawah, knalpot depan orisinil. Ini TC transfer case juga terlihat
kering banget. Nah gitu ya, cakep ya. Ini join depan ya, join depan. Jadi fungsi ya, itu join depan, kemudian itu kelihatan kokel ya, ada boot kokelnya, depan kanan kiri kokel, join ke depan juga aktif, transfer case. Artinya kita lihat sekilas 4x4-nya berarti jangkep dan berfungsi, pasti berfungsi dengan baik karena masih jangkep semua. Gitu. Pengen ngolong yang bagian kiri ya, tadi belum ngolong ya. Tadi di kanan, yang kiri sekarang. Bagus toh? Bagus. Nah, itu kakinya. Itu kelihatan. Sebelah kiri ini itu kan ini spiral itu adalah kokel. Dan kokelnya tidak bunyi. Itu ya. Oke, sekarang fix clear. Sekarang kita buka kap mesinnya. Buka kap mesin original cat. Oke ya, enggak ada nabrak sama sekali. Ini ya, sangat bersih. Sangat bersih. Oke, ini ada tambahan klakson. Ini ada jambran lampu ke arah kabel headlamp sama klakson. Tambah relay ini supaya klaksonnya keras. Yang lain standar, terus dirubah lagi kabel busi. Ini sudah CDI, jadi CDI Vitara ini asli. CDI Vitara ini asli, ini dirubah jadi bukan dirubah, ini CDI asli terus diganti kabelnya lebih besar supaya distribusi stromnya lebih oke gitu ya. Depan. Nah ini betul-betul bagus teman-teman. Kalau teman-teman cari Vitara yang harganya masih reasonable, jadi ini bagus ya, bukan antikan, tapi ini sudah bisa mendekati antik. Nah, yang reasonable masih layak untuk dipikirkan. Ada yang seperti katakan seperti kuda saya kemarin itu kan harganya juga sudah nggak umum karena kondisinya sangat antik gitu loh. Nah, itu untuk bak transmisi semuanya insya Allah kering. Nah kalau toh nanti ada ketemu ngebes dikit itu sangat wajar, jadi tidak boleh kita meminta yang perfeksionis gitu ya. Nah sekarang kita mesin ini mesinnya serinya G16. Ini nomor mesinnya ada di situ. Nah untuk nomor rangka ada di sebelah kanan sana. Mesin ini sangat bandel, sehat sekali, bandel dan murah perawatan, tapi juga ada minus kalau dipakai jarak jauh itu ngejok ulinya. Jadi katakan Malang Jakarta itu teman-teman ngejoknya paling 1 gelas. Nah kalau dipakai harian kota-kota begini, kalau dipakai setiap hari loh ya, saya belinya dipakai setiap hari, dipakai kota-kota begini mungkin 20 hari gitu ngejok segelas. Ini semua terjadi pada mesin G16 karburator seperti ini, semua mesin Suzuki. Saya nggak tahu kenapa tapi semuanya begitu. Nah ini setelan karburatornya enak. Saran saya jangan diganti, jangan diutik-utik, cukup dibersihkan aja kalau teman-teman beli karena setelan karburatornya sudah enak. Nah gitu. Ini juga bawah-bawah kering semua. Nah gitu ya. Itu dinamo start tadi kelihatan sudah di-upgrade lebih besar, enteng. Untuk dinamo IC standar bawaan. Nah jadi untuk bahan bakar mobil ini ya nggak irit juga nggak boros. Perkiraan 1 liternya 8 kilo 9 kilo. Jadi ya sama seperti teman-teman bawa mobil kijang super kayak gitu sama. Nah, tapi worth it banget karena apa? Mobil ini adalah 4x4. Kenapa harganya kok lebih mahal daripada Escudo? Ini banyak banget teman-teman yang tanya saya gitu. Karena tadi 4x4. Tuh, tahunnya lebih tua mas, kenapa lebih mahal? Nah kita mobil begini kita tidak lihat tahun, kita lihatnya adalah kondisi barang gitu loh ya, baru catatan tahun. Jadi 4x4-nya ini yang buat mobil ini mahal. Kemudian ini rear, masuknya nggak begitu banyak mobilnya, jadi yang paling banyak kan Sidekick sama Escudo gitu ya. Wong Grand Vitara yang baru itu J20 juga 4x4-nya juga tidak masuk Indonesia nyatanya. Jadi teman-teman kalau cari mobil timeless rear, dipakai keluarga oke, dipakai camping, dipakai harian, dipakai ke kantor, dipakai ke mall juga ganteng, bisa dipakai ke kebun, mungkin Vitara ini bisa jadi solusinya.
Untuk harga juga masih reasonable. Kalau mobil beginian barang jelek itu juga sak jelek-jeleknya nggak ada yang 50 juta ke bawah. Saya ngomongnya pajak hidup ya. Mobil ancur itu pun masih 50 ke atas. Nah, mobil cukupan juga mendekati 70. Kalau bagus bisa 75 hingga 90. Ini harga pasarnya ya. Kalau yang antik 100 lebih pun saya masih mau beli kalau ada barangnya. Nah, kategori antik. Ini sudah cukup teman-teman untuk dipakai harian, worth it banget. Jadi kalau teman-teman mau mengadopsinya, gitu ya. Ini masih sangat oke. Oke, saya kira gitu cukup. Oh iya, saya lupa. Ini kurang selang hawa ke sini. Ini harusnya ada selang hawa ke sini. Tapi nggak masalah. Nah, cuma saya cerita aja. Beli di Topet paling 250 ribuan. Tapi nggak usah dibelikan nggak apa-apa. Gitu sudah cukup kok, gitu ya. Nah, jadi mobil ini kekurangan kelebihannya banyak kelebihannya. Untuk kita ngomong tahun segitu sudah cukup baik dan jauh di atas rata-rata pada kondisi umumnya Vitara tahun segini. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kalau lihat yang lain mungkin, nah ini lebih di atas rata-rata. Gitu. Oke, saya kira ini review saya cukup. Ini saya sudah hujan basah kuyup dari tadi. Oh. Itu ya, jangan lupa hormatilah orang tuamu. Terima kasih. Kita sekarang test drive. Videonya sudah saya buat tadi sebelum ke sini. Ini sekarang sudah basah kuyup semua inilah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, mohon maaf tambahan ya. Kita harus cek mesin, tes mesin. Nah, ini basah semua sarung saya ini. Oke ya, nggak ada asap, aman ya, nggak ada asap. Ini mesin hidup ya. Kalau pagi itu pasti ngelangas di sini. Jadi kalau garasimu itu pakai keramik, di sini pasti ada titik-titik kayak nyamuk gitu, hitam-hitam, petik gitu. Mesin kondisi begini, ini sudah di atas rata-rata dan sudah sangat sehat. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian punya Vitara Escudo Sidekick pasti ada gitunya. Nah, supaya kalau saya bilang gini supaya teman-teman tahu gitu, biar sama-sama enak. Nah, ini basah semua. Nah, aman. Oke, gitu, terima kasih. Nah, kita lanjut video test drive-nya. Oke, bismillah, kita coba start on. Nah, ini saya masih di rumah. Kita coba AC-nya ini dingin, cuma ada gangguan kayaknya dari sistem medianya. Dia sistem modenya. Kaki saya yang dingin, malah yang sini nggak begitu. Ini berarti minta di dalam itu yang yang ngatur ini harus dibongkar. Ini untuk catatan untuk AC. Kalau kisi yang tengah ini pecah, ini kisi yang sirip-sirip kecil itu. Tapi tidak masalah sih, ini masih oke kok. Oke, ini switch handrem nggak nyala, harusnya kan dia nyala. Oke, kita coba. Untuk rasa berkendaranya oke sih, setirnya enak. Dengan ban MT. Nah, MT kalau bannya MT ini teman-teman sedikit clue ya. Untuk kalau kita pakai ban MT Komodo ini saya rasa masih worth it untuk kita pakai di jalan-jalan raya begini. Ini jalan Paping di perumahan. MT Komodo pakai Bridgestone atau apa itu masih oke. Tapi kalau teman-teman misal pakai yang Jeep service atau yang ban cacing ya, teman-teman offroad kalau bilangnya, yang bannya kecil itu loh, kayak bannya Willys itu bunyinya terlalu. Kalau ban seperti ini bunyinya nggak begitu nemen lah gitu. Oke, dalamnya bagus banget. Kita sulit cari Vitara yang model begini. Nah, ini sekarang kita coba berhenti. Ini kan saya di perumahan saya ini. Nah, ini 0 transmisi, rem apa enak ya. Nah, kita masukkan ke dalam
mode 4H. Nah, 4H di sini. Kalau masih normal switchnya itu di sini akan nyala 4 WD. Kalau dia turun ke bawah kan 2H. Ini naik ke atas gini dia normal menjadi 4 WD. Nah, kemudian naik, kita coba 4 WD nya. Oh, lumayan oke. Setir terasa. Kalau kita mode 4 WD itu setir langsung terasa agak aneh gitu ya kalau dipakai di jalan raya begini. Jadi setirnya agak kayak kepental-pental karena kan cokot-cokotan ya istilahnya gitu. Nah sekarang kita pakai mode L, mode netral. Nah ini netral, kita masukkan gigi dia nggak mau. Nah ini nggak mau ya, ini netral dia nggak mau. Pak handrem dulu. Nah, dia nggak mau, netral. Satu tak gas. Nah nggak mau. Nah satu dia nggak mau ya, satu dia nggak mau. Nah ini berarti netral fungsi TC nya. Kemudian kita kasih di low. Di sini akan muncul 4 WD low. Nah ya dah 4 WD L. Nah ini untuk sepeda apa namanya ini RPM nggak fungsi. Nah, kita sekarang dulu ini digas gak mau jalan mobilnya, maksudnya lemot karena kan dia low. Jadi kalau low itu perbandingan giginya dia sangat low. Jadi kalau nanjak seberapa tinggi pun kuat, tapi nggak iso banter ya teman-teman ya. Jadi ini tujuannya untuk dipakai tanjakan ataupun jalan yang sangat sulit. Nah, dipakai tanjakan ataupun jalan yang sangat sulit ini cocok kalau kita mengaplikasikan gigi low. Jadi ini gigi 4 ya, tak gas geduk pun paling jalannya ya 50 60 mentok. Nah tapi kalau kita pakai gigi hack ya bisa sampai banyak gitu jalannya itu ya. Jadi teman-teman kalau nyoba si Vitara harus dari sini. Nah untuk kaki-kakinya masih sangat enak, nggak ada kemelotak atau apa. Nah sekarang kita putar balik full. Ini full putar balik. Oke aman ya, nggak kelotakan. Oke saya kira gitu cukup untuk review dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa berbagi dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.